Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afdalul Hamdi, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Araniri, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengantar komunikasi, arsitektur dan konsep TP chip, dan juga media transmisi. Yang pertama, ada konsep komunikasi data. Apa itu konsep komunikasi data? Konsep komunikasi data itu adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media. Media tersebut dapat berupa media kabel ataupun wireless. Sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data disebut jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data ini merupakan bagian komponen penting bagi peradaban masyarakat abad ini, yaitu peradaban yang didominasi oleh komputer dan yang menjadikan informasi sebagai komoditas utama. Apa saja sih elemen sistem komunikasi data? Nah, elemen sistem komunikasi data terbagi atas 5 elemen. Yang pertama yaitu sumber atau source. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Contohnya itu seperti PC atau personal komputer. Yang kedua ada transmitter atau pengirim. Data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter menyalurkan, mengkonversi, dan menandai informasi sehingga dapat ditransmisikan melalui sistem transmisi. Yang ketiga ada transmisi sistem atau sistem transmisi. Sistem transmisi ini berupa jalur transmisi tunggal atau jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan. Nah, yang keempat ada penerima. Penerima ini receiver. Receiver ini menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Dan yang terakhir ada tujuan atau destination. Destination ini menangkap data yang dihasilkan oleh receiver tadi atau penerima. Nah, fakta dari konsep komunikasi data yaitu jaringan komunikasi data ini telah mensupport komunikasi multimedia. Dalam hal ini, teknologi komunikasi data saat ini telah memungkinkan komunikasi text-oriented, audio, video, atau perpaduan ketiganya. Ada banyak aplikasi yang dapat dinikmati dengan adanya jaringan komunikasi data. Di antaranya ada email, home banking, transfer data, www, mailing list, e-learning, dan masih banyak lainnya. Nah, kita akan masuki materi protokol komunikasi. Protokol komunikasi. Protokol komunikasi itu adalah sekumpulan dari beberapa aturan atau bahasa kesepakatan dalam komunikasi data antara beberapa alat komunikasi. Protokol menspesifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi, termasuk di dalamnya, format pesan yang mereka tukar, dan bagaimana kesalahan ditangani. Istilah penting di protokol. Yang pertama ada sintek. Sintek ini merupakan format data atau struktur data yang sudah diubah bentuknya menjadi kode. Yang kedua ada semantik. Semantik ini digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Ketiga juga ada timing. Timing ini biasanya digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Timing ini juga untuk mengetahui karakteristik data yang harus dikirim dan berapa cepat data tersebut dikirim. Jenis-jenis dari protokol komunikasi itu ada yang pertama OSI layer, ada TCP atau IP, ada Telnet atau Telecommunication Network, ada juga SSH, HTTPS, ada UDP, ada DNS. Baik, kita akan menjelaskan sedikit tentang OSI atau Open System Interconnection. Apa sih OSI itu?
OSI itu adalah singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI or OSI 7 layer model. OSI ini menggambarkan bagaimana informasi dari software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking yaitu sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization yaitu sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO. Model referensi OSI yaitu yang pertama, model referensi OSI ini secara konseptual terbagi dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Nah, ini contohnya. Itu ada 3 layer teratas, yaitu application, presentation, dan session. Layer pada OSI layer dipresentasikan sebagai layer internet pada TCP/IP layer. Namun fungsi keduanya masih tetap sama. TCP/IP layer ini merupakan protokol spesifik ya. Nah, TCP/IP atau Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. TCP/IP ini merupakan standar komunikasi data dari komputer satu ke komputer yang lain di dalam jaringan internet. Protokol ini banyak digunakan oleh komunitas untuk standarisasi komunikasi yang digunakan. Protokol ini berupa kumpulan protokol atau sekumpulan protokol. Jadi protokol ini tidak dapat berdiri sendiri. Protokol ini paling banyak digunakan pada saat ini. Protokol TCP/IP yang sering digunakan oleh masyarakat umum. Nah, bagaimana sih konfigurasi TCP/IP? Untuk mengkonfigurasi TCP/IP ini, kita harus pertama kita membuka network connection, lalu klik start, control panel, klik network and internet connection, kemudian klik network connection. Yang ketiga itu klik kanan pada local area network yang akan dikonfigurasi, kemudian klik properties. Yang keempat ada di general tab, klik internet protocol atau TCP/IP dan kemudian klik properties. Yang kelima di general tab, klik use the following IP address, kemudian masukkan values yang disesuaikan dari IP address, subnet mask, default gateway, private and alternate DNS server, private and alternate WIN server. Ketika sudah, tekan OK. Nah, setelah dilakukan konfigurasi, maka perlu adanya uji coba untuk membuktikan apakah yang kita buat sudah berhasil terkonfigurasi atau belum. Berikut ini alat-alat untuk mengecek yang dapat kita gunakan untuk melakukan tes jaringan. Berikut beberapa alat atau aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan tes jaringan. Yang pertama itu ada ping, ifconfig, traceset, netstat, dan nslookup. IP atau Internet Protocol. IP atau Internet Protocol ini adalah protokol jaringan terpopuler di dunia karena kelebihannya mempunyai ratusan juta alamat atau bisa dibilang tidak ada alamat yang sama atau unik. Terus juga mendukung banyak aplikasi. Jadi IP ini terbagi dua versi. Yang pertama itu ada IP standar atau versi 4 dan IPv6. Jadi IPv4 atau IP yang standar ini memiliki 32 bit sama dengan 4G.
Jika IPv6 itu memiliki 128 bit atau sama dengan 256 G4. Nah, addressing with IPv4. IPv4 ini memiliki 32 bit, 4 blok. Satu blok sama dengan 8 bit. Jadi di tiap bloknya itu dipisahkan dengan titik atau dot. Nah, ini seperti ini contoh ilustrasinya. Jadi X ini bisa kita bilang bilangan binar, 0 atau 1 ya. Contoh IP-nya seperti ini. Bilangan binarnya ada 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, dan 1. Jadi dari IP bilangan binar itu bisa kita bilang desimalnya 192.168.2.1. Jika ingin mengetahui lebih jauh tentang IP address, yaitu IP address ini sumber daya yang terbatas dan perlu dihemat dengan alokasi yang jelas dan terencana. Karena setiap IP address ini mempunyai dua bagian. Yang pertama itu ada network dan juga host. IP address ini juga dibagi ke dalam A, B, dan C untuk menyatakan jaringan yang besar, medium, dan juga kecil. Jikalau kelas D digunakan untuk multicasting, kelas E digunakan untuk IETF atau untuk research. Baik, masuk materi selanjutnya yaitu media transmisi. Apa itu media transmisi? Media transmisi data yaitu merupakan suatu proses pengiriman atau pemindahan informasi antara satu titik ke titik lainnya dalam suatu sistem atau jaringan telekomunikasi yang dibatasi oleh suatu jarak end-to-end sangat jauh. Jaringan telekomunikasi ini menghubungi pelanggan dengan sentral atau sentral dengan sentral. Jikalau jaringan komputer menghubungi komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat komunikasi data lain seperti hub, switch, router, atau bridge. Nah, definisi dan fungsi dari jaringan komunikasi media transmisi data. Nah, definisi dan fungsi dari media transmisi data yaitu media transmisi data ini jalur fisik yang menghubungkan antara sisi pengirim dan sisi penerima. Fungsinya itu yaitu sebagai jalur lintas data dan distribusi informasi, menghubungkan satu terminal dengan terminal lain, dan juga menghubungkan satu terminal dengan suatu periferal. Kriteria jenis media transmisi, yang pertama itu ada kecepatan pengiriman data, terus juga bandwidth, jarak transmisi. Jenis-jenis dari transmisi, yaitu yang pertama, transmisi analog. Nah, sinyal analog ditransmisikan tanpa mengetahui isinya, bisa berubah data analog atau digital, terjadi atenuasi jika melebihi jarak yang ditentukan. Untuk memperkuat sinyal dipergunakan amplifier, tetapi bisa menguatkan noise. Yang kedua juga ada transmisi digital. Ya, transmisi digital ini sangat memperhatikan isi, integritas sinyal sangat dipengaruhi oleh noise, menggunakan Ripter menerima sinyal, mengekstrak bit pattern, mengirim ulang, atenuasi bisa ditanggulangi, dan noise tidak diperkuatkan. Peralatan apa aja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah jaringan? Yang pertama itu sudah jelas kabel. Bisa kabel tembaga koaksial, itu UTP atau STP ya. Bisa juga fiber optik. Wireless. Untuk wirelessnya yaitu bisa Bluetooth, Wi-Fi, Nash wireless, USB wireless. Nah, ini beberapa alat yang wajib digunakan seperti Ripter, hub, bridge, switch, router,
dan router terakhir. Twisted pair. Kabel twisted pair ini kabel yang mempunyai dua konduktornya yang saling digabung. Dengan tujuan lain akan dapat mengurangi gangguan pada elektromagnetik yang dapat terjadi di luar. Contohnya seperti halnya dengan radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan yang berbelit, yang tidak terlindung, di antara pasangan kabel yang berdekatan. Karakteristik kabel twisted pair ini yaitu kabel ini terdiri dari sepasang atau lebih dua kawat tembaga yang dipilin untuk mentransmisi sinyal. Beberapa kawat tembaga yang dilalui sinyal yang diletakkan sejajar dalam jarak yang dekat akan saling menginterferensi satu sama lain. Peristiwa semacam ini disebut crosstalk. Untuk mengurangi crosstalk dan interferensi yang berasal dari luar, maka kawat tersebut ditwist, yaitu dipilin dengan membentuk helix. Pemilinan kabel ini menghilangkan interferensi yang terjadi sekaligus melindungi kabel dari noise yang berasal dari luar. Beberapa jenis kabel twist pair. Yang pertama itu ada UTP atau Unshield Twist Pair. Ada STP, SSTP, dan yang terakhir ada SOTP atau FTP. Nah, kabel UTP. Kabel UTP ini kabel yang memiliki dua kawat yang tidak terlindungi, seperti halnya kabel telepon biasa. Kabel jenis ini banyak dipergunakan di perkantoran. Kelemahan kabel ini adalah adanya interferensi dari kabel twist pair yang berdekatan. Kabel STP. Nah, kabel ini menggunakan kabel yang dibuat untuk meningkatkan kinerja dua kawat dengan memberi lapisan pelindung mekanik untuk bias mengurangi interferensi. Kabel ini akan bekerja lebih baik pada rate data yang tinggi, tetapi harganya relatif mahal dibandingkan dengan kabel UTP sebelumnya ya. Kabel dua kawat dapat digunakan untuk mentransmisikan data analog dan digital. Kabel SSTP. SSTP adalah kabel pasangan berpilin yang memiliki perlindungan dari logam untuk melindungi kabel dari interferensi elektromagnetik luar. Kabel koaksial. Kabel koaksial ini adalah kabel yang memiliki satu konduktor koper di tengahnya. Sebuah lapisan plastik menutupi di antara konduktor dan lapisan pengaman serat besi. Lapisan serat besi tersebut membantu melindungi kabel dari interferensi. Contoh dari kabel koaksial ini. Jenis dari kabel koaksial. Yang pertama itu, kabel koaksial terdapat 50 ohm, RJ8, dan RJ11. Biasa digunakan untuk Ethernet. 50 ohm RJ58 digunakan untuk Ethernet juga. Dan 75 ohm RJ59 digunakan untuk TV. Jikalau 93 ohm RJ62 digunakan untuk ArcNet. Karakteristik dari kabel koaksial. Yang pertama, kabel ini sulit untuk diinstalasi karena kabel ini juga tidak tahan terhadap serangan dari sinyal-sinyal tertentu, tetapi mempunyai keuntungan karena dapat mendukung penggunaan kabel yang panjang di antara jaringan daripada kabel twist pair sebelumnya. Nah, ada dua tipe kabel koaksial. Yang pertama itu kabel koaksial thick dan yang kedua kabel koaksial thin. Konektor yang digunakan untuk kabel koaksial yaitu konektor by one, Neil-Konzelman atau BNC. Dan yang terakhir di sini kita akan merasakan kabel
FO atau serat optik. Kabel FO adalah serat optik yang memiliki saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus untuk ukuran lebih kecil dari sehelai rambut yang dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Kabel FO ini juga mempunyai kemampuan mentransmisi sinyal melewati jarak yang jauh daripada kabel koaksial maupun toothpipe yang sebelumnya. Kabel ini juga mempunyai kecepatan transport data yang sangat baik. Sistem komunikasi serat optik ini memanfaatkan cahaya sebagai gelombang pembawa informasi yang akan dikirimkan. Pada bagian pengirim, isyarat informasi diubah menjadi isyarat optik, lalu diteruskan ke kanal informasi yang juga terbuat dari serat optik yang bertugas sebagai pemandu gelombang. Nah, sesampainya di penerima berkas, cahaya ditangkap oleh detektor. Cahaya yang berfungsi mengubah besaran optik menjadi besaran elektrik. Kelebihan dari kabel FO ini yaitu yang pertama, FO ini mampu menyalurkan data yang lebih banyak dengan kecepatan yang tinggi, bahkan bisa mencapai Gbps, sehingga lebar pita atau bandwidth-nya menjadi lebih besar. Yang kedua, memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringan daripada kabel lainnya, sehingga dapat menghemat tempat. Memiliki gangguan yang sedikit dikarenakan fiber optik tidak terpengaruh oleh sinyal elektromagnetik dan radio, karena tidak menggunakan listrik, melainkan menggunakan plastik dan cahaya. Kekurangan kabel FO yaitu yang pertama juga perawatan dan pemasangannya agak sulit. Karena jikalau terjadi kerusakan pada kabel FO ini, maka harus memanggil orang yang sudah berpengalaman dan sudah ahli pada bidang tersebut. Harganya juga relatif mahal jika dibandingkan dengan kabel jenis lainnya seperti UTP yang memiliki harga yang terjangkau. Kabel FO ini tidak bisa diletakkan di belokan yang sangat tajam. Ini dikarenakan FO menggunakan cahaya sebagai pengantar sinyal. Jadi, kabel jika ditekuk, maka cahaya akan bocor dan akan mengalir ke tekukan tersebut, sehingga akan terjadi kemacetan. Penggunaan kabel FO. Yang pertama, bandwidth yang lebih besar. Data rate sebesar 2 Gbps dengan jarak 10 km dapat dicapai. Yang kedua, ukuran yang lebih kecil dan berat yang lebih ringan, attenuation yang lebih rendah. Isolasi terhadap elektromagnetik sehingga tidak mudah terkena interferensi dari elektromagnetik eksternal. Jarak antara repeater yang lebih jauh. Sistem transmisi fiber optik di Jerman dapat mencapai data rate 5 Gbps dengan jarak 111 km tanpa repeater. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.